Dan ini memang sudah dianjurkan dalam Islam, hindari untuk waktu mandi di waktu-waktu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasrohbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa waktu yang sangat dilarang mandi menurut ajaran Islam. Mandi itu bisa membuat tubuh kita menjadi segar, bisa membuat tubuh kita menjadi kembali fresh setelah seharian kita melakukan aktivitas. Nah, ternyata mandi tak sekedar hanya membersihkan badan dari beberapa kotoran seperti mungkin kotoran di rambut, kotoran di badan. Kalau rambut dengan membersihkan pakai sampo ya. Kalau badan mungkin dengan membersihkan menggunakan sabun ya. Nah, ternyata mandi juga sangat dianjurkan ketika saat kita hendak melakukan ibadah. Pada dasarnya alangkah baiknya ketika kita hendak melakukan ibadah itu hendaklah untuk melakukan mandi terlebih dahulu ya, seperti mungkin sholat 5 waktu berarti kita mandi sebanyak 5 kali ya. Kalau yang mungkin memang benar-benar ingin bersih, menjaga diri, itu sangat dianjurkan ya. Tapi kalau mungkin mandi 5 kali ya sangat susah ya. Mungkin apakah duhur harus mandi, maghrib, asar harus mandi, ataupun isya harus mandi. Mungkin kalau pagi berarti subuh mandi bisa, atau mungkin sebelum asar, saat sebelum asar itu bisa mandi. Nah, tapi kalau memang mandi 5 kali dalam 5 waktu ketika hendak melakukan ibadah itu memang sangat sulit. Tetapi alangkah baiknya kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, ternyata ada beberapa waktu yang sangat dilarang dalam Islam untuk melakukan aktivitas mandi. Walaupun memang tampaknya mandi itu sangat baik untuk kesegaran tubuh kita, sangat bagus untuk kebersihan tubuh kita. Tetapi ada beberapa waktu yang sangat dilarang menurut Islam untuk melakukan mandi. Nah, di dalam Islam dijelaskan ada 3 waktu yang sangat dilarang untuk melakukan aktivitas mandi. Nah, kapan saja waktu tersebut? Waktu yang sangat tidak diperbolehkan ketika melakukan mandi. Karena apa? Karena bisa berdampak buruk bagi keadaan tubuh kita. Nah, yang pertama adalah kita tidak diperbolehkan mandi 30 menit setelah waktu asar. Kenapa? Alasannya kita tidak diperbolehkan mandi 30 menit setelah waktu asar. Karena mandi di waktu tersebut akan membuat tubuh kita justru akan terasa semakin lelah. Bukan segar yang kita dapatkan, bukan fresh yang kita dapatkan, tetapi justru membuat tubuh kita semakin lelah dan semakin tidak fit badan kita. Setelah masuk waktu asar, darah yang mengalir yang ada di dalam tubuh kita itu sedang panas-panasnya. Jadi diusahakan untuk tidak mandi 30 menit setelah asar. Karena ketika seseorang mandi 30 menit setelah asar, saat darah itu yang mengalir di dalam tubuh kita sedang panas-panasnya, itu akan berdampak kita itu akan terasa lelah dan tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, ketika dampaknya itu tidak bersemangat dan lelah, maka kita pun akan lelah dan tidak bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau sesuatu melakukan kebaikan-kebaikan yang mana diperintahkan Allah dan menjauhi perkara-perkara yang buruk yang mana memang sudah diperintahkan oleh Allah, ataupun untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti tubuh kita otomatis pasti akan terasa lelah sekali dan sangat tidak bersemangat. Untuk melakukan pekerjaan seharian sesudahnya pun pasti tidak akan bersemangat. Nah, apalagi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka diusahakan untuk menghindari mandi 30 menit setelah asar. Nah, yang kedua adalah hindari untuk mandi setelah waktu maghrib ya. Karena apa? Kok kita harus menghindari waktu tersebut? Karena di dalam interval waktu tersebut atau setelah waktu maghrib, jantung itu akan mulai melemah kondisinya. Jantung akan menurunkan aktivitasnya. Selain pada kondisi jantung yang mana akan menurun kondisinya, jantungnya, dan melemah jantung kita karena
mandi setelah maghrib, ternyata ada efek-efek lain yang cukup berbahaya. Di antaranya adalah akan munculnya potensi gangguan pada saluran pernafasan seseorang yang mandi setelah waktu maghrib tersebut, seperti mungkin menjadi kalau sering melakukan mandi setelah habis maghrib, maka akan berpotensi terkenanya paru-paru basah, dan itu menurut saya juga penyakit yang cukup berbahaya, paru-paru basah itu ya, karena jika tidak diobati akan berdampak buruk bagi keadaan tubuh kita ke depannya. Makanya hindari mandi di waktu setelah maghrib agar tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap sehat, dan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, hindari untuk melakukan mandi setelah waktu isya sampai jam 12 malam. Kenapa kita harus menghindari mandi setelah waktu isya sampai jam 12 malam? Karena di dalam waktu-waktu tersebut atau di saat jam 7 malam sampai jam 12 malam, disitulah jantung mulai beristirahat. Nah, ketika jantung mulai beristirahat dan kita paksakan untuk mandi, itu sangat dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita termasuk jantung kita. Makanya hindari untuk mandi di waktu setelah isya, karena kalau kita melakukannya secara kontinu atau terus menerus itu akan berdampak buruk pada kerusakan jantung kita. Dan ini memang sudah dianjurkan dalam Islam, hindari untuk waktu mandi di waktu-waktu tersebut. Nah, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk melakukan aktivitas mandi agar tubuh kita tetap terjaga dengan baik dan tubuh kita tetap sehat. Yang pertama adalah mandi di waktu subuh atau sebelum subuh atau sesaat sebelum subuh, mungkin sekitar jam setengah 4 ataupun sekitar jam 4. Kalau subuhnya itu jam 4:15, maka jam 4 sudah bangun dan itu usahakan sudah mandi. Itu adalah waktu yang terbaik untuk mandi. Nah, kenapa sangat dianjurkan dalam Islam untuk mandi di waktu subuh? Karena pada waktu subuh kandungan ozon di dalam air itu sangat tinggi, yang mana itu bisa berdampak pada daya tahan tubuh. Jadi seseorang yang senantiasa mendawamkan mandi di waktu subuh, itu daya tubuhnya itu akan terjaga dengan baik dan insya Allah pasti akan selalu sehat. Selain itu, kadar ozon yang terkandung di dalam air saat waktu subuh itu bisa membuat kulit kita itu lebih segar dan awet muda. Makanya orang-orang yang senantiasa mendawamkan mandi di waktu subuh itu akan terlihat lebih muda dan akan terlihat kulitnya itu lebih kencang ya. Makanya diusahakan untuk mandi pada saat waktu subuh. Nah, yang kedua adalah sangat dianjurkan di dalam Islam mandi di waktu asar, bukan 30 menit setelah waktu asar ya. Kalau 30 menit setelah waktu asar itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau memang waktunya itu untuk mandi itu jam segitu ya mau gimana lagi ya. Tetapi usahakan jangan mendawamkan mandi 30 menit setelah asar. Nah, yang sangat dianjurkan adalah mandi saat waktu asar, itu antara jam setengah 3 sampai jam 3 sore. Karena apa? Selain waktu subuh untuk dianjurkannya mandi ya, di dalam waktu asar ketika kita mandi itu bisa meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ketika imun tubuh seseorang itu meningkat karena senantiasa mendawamkan mandi di waktu asar, maka orang tersebut tidak akan mudah terserang penyakit dan orang tersebut pasti akan terasa lebih sehat lagi ya. Jadi hindarilah mandi di waktu 30 menit setelah asar, di waktu setelah maghrib, di waktu setelah isya sampai jam 12 malam, dan dianjurkan mandi pada waktu subuh dan pada waktu asar karena itu sangat baik untuk kondisi keadaan tubuh kita agar tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Itulah beberapa anjuran-anjuran di dalam Islam dan larangan dalam Islam tentang kaitannya dengan mandi. Semoga kita semua bisa melakukan hal tersebut dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.